Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayam Satriana dengan NIM 253690008. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk ujian tengah semester mata kuliah hukum adat. Di sini saya akan membawakan materi hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan bagian yang penting dari sistem hukum adat Indonesia yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di sini saya mengambil kasus masyarakat Batak yang menganut prinsip atau sistem patrilineal, yang dimana anak laki-laki menjadi ahli waris utama karena dianggap penerus marga. Anak perempuan umumnya tidak menerima harta warisan, namun tetap dihormati melalui pemberian simbolik atau jambar saat acara adat. Warisan tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga tanah ulayat, nama marga, dan tanggung jawab keluarga. Mekanisme dan proses pembagian warisan masyarakat Batak. Warisan dibagi setelah orang tua meninggal dunia, berdasarkan kesepakatan keluarga besar, yaitu hula-hula dan dongan sambutuha. Biasanya dilakukan melalui musyawarah adat, bukan keputusan pengadilan. Anak laki-laki tertua, yaitu siakangan, sering mendapat bagian lebih besar sebagai pewaris tanggung jawab keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki, kadang warisan diteruskan kepada saudara laki-laki ayah. Nilai-nilai yang mendasari hukum waris adat Batak. Dalihan Natolu, prinsip keseimbangan sosial antara pihak hula-hula, dongan sambutuha, dan boru, yaitu anak bungsu. Maradat, yaitu beradat, semua keputusan harus berdasarkan adat yang diwariskan turun-temurun. Gotong royong dan hormat pada leluhur, menjadi dasar moral dalam menentukan siapa yang layak menerima warisan. Kajian kasus nyata. Kasus nyata yang saya ambil adalah dari kasus keluarga Simanjuntak di Desa Lumbon, Lobu, di daerah Toba. 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Anak perempuan hanya mendapat jambar niroha karena sistem patrilineal. Analisis kasus. Berdasarkan adat Batak, keputusan tersebut sesuai tradisi patrilineal, di mana anak laki-laki adalah penerus marga. Namun dari perspektif hukum nasional, KUH Perdata dan UUD 1945 pasal 27 ayat 1, prinsip kesetaraan gender menuntut keadilan bagi anak perempuan. Maka terjadi konflik nilai antara adat dan hukum nasional. Solusinya sering dicapai melalui musyawarah keluarga atau perdamaian adat, bukan pengadilan formal. Tantangan modernisasi. Pengaruh hukum nasional yang menuntut kesetaraan gender dan keadilan sosial. Perubahan peran perempuan Batak yang kini banyak berpendidikan dan bekerja mandiri. Migrasi dan urbanisasi menyebabkan nilai adat mulai berkurang di generasi muda. Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan adat dan prinsip hukum modern agar tetap relevan dengan zaman. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan, yaitu hukum waris adat Batak mencerminkan sistem patriarki dan nilai sosial Dalihan Natolu. Pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah, menekankan keharmonisan keluarga. Dalam era modern, hukum adat perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan hukum nasional. Harmonisasi antara adat dan hukum nasional menjadi kunci pelestarian budaya sekaligus penegakan keadilan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.